Halo semua, perkenalkan saya di sini akan membuat tugas konten digital mata kuliah Pancasila dengan judul materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat. Filsafat mengandung makna cinta dan kebijakan. Pengertian filsafat dalam hubungan dengan lingkup bahasanya akan mencakup banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncul pula filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, ilmu pengetahuan, agama, dan bidang ilmu lainnya. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu pertama, keheranan. Sebagai filsuf pendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari filsafat, rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki. Yang kedua, kesangsian merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Sikap ini sangat berguna untuk Anda menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Dan yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia mulai bersifat bila dibandingkan dengan alam. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri, namun bila mana dikelompokkan maka akan kembali pada kedua kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu adalah buah hasil pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa, yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat dan bangsa lainnya. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai utama, yaitu nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mencermin dalam inti kesamaan ajaran-ajaran agama dalam kitab suci. Nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional merupakan intisari dari nilai-nilai yang luhur budaya masyarakat atau inti kesatuan adat istiadat yang baik yang tersebar di seluruh Nusantara. Yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila terdiri atas 5 sila, pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Lazimnya, sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan bersama. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pada hakikatnya, setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri. Namun demikian, secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan bersama, suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban, dalam arti setiap sila merupakan unsur bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila.
Oleh karena itu, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, dengan akibat setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Yang keempat, susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Hierarkis dan piramidal mempunyai pengertian yang sangat matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas, dan juga dalam hal isi sifatnya. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk, tunggal, hierarkis, piramidal juga bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Contoh rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang mengisi dan saling mengkualifikasi adalah sebagai berikut. Sila keutuhanan yang Maha Esa adalah kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai ilmu. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Kepastian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah pengungkapan filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada syarat-syarat filsafat sebagai ilmu adalah pengetahuan hidup atau filsafat negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Filsafat ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Sebaiknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Kelahiran filsafat di Yunani menunjukkan pola pikiran bangsa Yunani dari pandangan mitologi, akhirnya lenyap pada giliran rasiolah yang berdominan. Dan yang ketujuh, fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Keberadaan Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan. Dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila menjadi nilai rujukan kebersamaan atas beragam budaya dan etnis dari Sabang sampai Merauke. Dari kenyataan inilah, maka fungsi dan peranan Pancasila meliputi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan menjadi negara yang sejahtera. Inti sila-sila Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan, meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Namun, kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Oleh karena itu, meskipun dalam uraian berikut ini menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, namun semua itu tidak dapat dilepaskan berkaitan dengan yang lainnya. Adapun nilai yang terkandung di dalam setiap sila adalah sebagai berikut.
Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawatahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh kesatuan yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya, karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan dijiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu, konsekuensinya negara adalah beraneka ragam, tetapi tetap satu, mengikatkan diri dalam suatu kesatuan yang dilukiskan dalam suatu sloka Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai Tuhan, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah atau negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat Indonesia merupakan asal mula suatu negara. Tanpa adanya rakyat, tidak akan adanya suatu negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, dan dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahpahaman. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.